معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walakinna aktsaran nasi la yafqahuna illa qalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khairun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, disertai atau diwujudkan dengan melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terkandung di dalamnya kita semakin takut kepada Allah, maka dalam hati kita tertanam kuat perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga kalau hal ini sudah tertanam kuat di dalam hati nurani kita, maka seseorang tidak akan pernah mengeluarkan ucapan dari lisannya kecuali ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membawa manfaat bagi diri dan orang lain, dan juga tidak akan pernah melakukan perilaku perbuatan apapun, kebijakan apapun, kecuali kelakuan, perbuatan, kebijakannya akan membawa manfaat sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia,
Pada saat ini kita sudah berada di bulan Muharram, tanggalnya 18 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. 18 hari telah lewat dalam tahun baru ini, berarti terkandung makna yang besar di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini sudah bertambah umur, semakin hari bertambah. Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun 1448 Hijriah. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita mencoba merenung kembali bagaimana awal terjadinya tahun Hijriah ini. Dulu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejak beliau mendapatkan nubuwah, mendapatkan wahyu dari Allah, mulai saat itu orang-orang kafir Quraisy mulai memusuhinya. Yang sebelumnya Kanjeng Nabi sebelum menerima jabatan, menerima tugas sebagai nubuwah, beliau selalu dikeluh-keluhkan yang luar biasa. Karena itu dalam sejarah Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal pada saat masih kecil mudanya dengan julukan yang terkenal Al-Amin. Semuanya mengakui, tidak ada satupun yang menolak. Pada saat Kanjeng Nabi sudah mulai diberi tugas oleh Allah menerima wahyu, dan beliau menyampaikan kepada umat manusia, mulai dari secara sembunyi-sembunyi sampai dengan terang-terangan, maka beliau Kanjeng Nabi tidak sedikit menerima tantangan-tantangan, permusuhan-permusuhan dan seterusnya dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian berikutnya sampai dengan yang terakhir, beliau mendapatkan permusuhan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yakni ketika beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian tidak lama sesudah itu juga ditinggal mati oleh istri tercintanya, yakni Khadijah binti Khuwailid. Mulai sejak itulah Kanjeng Nabi merasa gulana hati, merasa susah luar biasa. Karena itulah para ahli sejarah menyebutnya saat itu dengan sebutan Amul Husni. Kemudian berikutnya pada saat itu pula kelakuan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, semakin mendolimi Kanjeng Nabi dengan pendoliman yang luar biasa pula. Maka Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dan kemudian yang awal-awal disuruh hijrah adalah para sahabat-sahabat terlebih dahulu untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan akidah-akidah mereka. Kemudian berikutnya, setelah sahabat-sahabatnya diperintahkan hijrah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian tinggal yang akhir-akhir, yang hijrahnya paling akhir antara lain adalah Kanjeng Nabi sendiri, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah berhenti cobaan, siksaan
pada waktu itu, baik kepada para sahabat-sahabat Nabi maupun kepada kanjeng Nabi sendiri. Karena cobaan-cobaan, kedoliman mereka itu, para sahabat kanjeng Nabi ini banyak sekali ketika itu mendapatkan siksaan-siksaan dari orang kafir. Termasuk di dalamnya kanjeng Nabi sendiri, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang oleh Allah disebutkan orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi, adalah bernama Syuaib. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, ada orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, satu sahabat ini terkenal pada waktu itu adalah orang yang kaya-kaya, dermawan, karena diperintahkan oleh kanjeng Nabi untuk hijrah. Semua kekayaannya ditinggal begitu saja untuk hijrah ke Madinah dalam rangka mempertahankan imannya kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi. Kemudian berikutnya yang lain, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat puncak-puncaknya, bahkan kanjeng Nabi ketika itu akan dibunuh oleh orang-orang kafir yang ada di Makkah, yang pada waktu itu dipimpin oleh pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka mengadakan rundingan, musyawarah, rapat di satu tempat yang namanya Darun Nadwa. Kemudian mereka merencanakan dalam rapat itu ada keputusan, yakni Muhammad harus dibunuh segera. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika itu, pada malam itu, di saat akan terjadi pembunuhan terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka selalu dijaga dalam rumahnya beliau itu oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Kalau sekarang ini mungkin ada intelijen yang selalu mengawasi. Kemudian berikutnya diperkirakan ketika itu sudah hampir terjadi pada suatu malam yang telah ditentukan, maka kanjeng Nabi berada di dalamnya bersama keponakannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kanjeng Nabi meninggalkan dalamnya rumahnya beliau itu
hanya Ali bin Abi Thalib yang tinggal di sana. Ketika itulah Kanjeng Nabi sambil berdoa kepada Allah mengambil segenggam pasir, kemudian juga membaca awal daripada surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sabtan wa min khalfihim sabtan fa'awhayna qawla rasul. Kemudian Kanjeng Nabi keluar dengan barokah membaca awal surat Yasin ini. Kebetulan mereka orang kafir Quraisy yang sudah siap dengan berbagai macam senjata di depan pintu, di depan jendela, dan sekeliling rumahnya Kanjeng Nabi dijaga ketat. Nah, ketika itu mereka tertidur pulas. Kanjeng Nabi kemudian keluar dari dalamnya menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Kanjeng Nabi tidak langsung hijrah ke Madinah menuju ke arah Gua Sur untuk beberapa saat. Ketika mereka merencanakan menjelang subuh akan membantai Kanjeng Nabi, mereka tertidur. Kanjeng Nabi sudah tidak di tempat. Kemudian mereka terbangun, dia di dalam hanya ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka marah besar, kemudian membuat sayembara untuk menangkap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sampai dengan 3 hari di Gua Sur itu. Kemudian Nabi setelah itu berangkat ke Madinah dengan menelusuri jalan yang tidak pernah dilewati oleh siapapun, mencari jalan untuk bisa sampai di Madinah dengan jalan-jalan yang sulit supaya mereka menghindari daripada pencarian orang-orang kafir Quraisy. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian berikutnya dari kisah ini bahwasannya perjuangan Kanjeng Nabi tidak pernah pupus dari cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang dihadapi sampai beliau meninggal dunia. Ada tantangan itu yang dihadapi, ada orang kafir, ada orang munafik, ada juga orang yang beriman dan seterusnya, yang itu tidak pernah berhenti membutuhkan perjuangan yang hebat. Karena itulah kita sekalian, orang yang mengaku daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita pun juga oleh Allah tidak akan pernah terlepas daripada ujian, walaupun tingkat-tingkatnya yang berbeda-beda. Karena itu di saat kita menghadapi ujian, kesulitan di dalam melakukan syariat agama ini, maka seyogianya kita mengaca pada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah sangat berat.
Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, cobaan-cobaan mulai zaman Kanjeng Nabi sampai dengan saat ini banyak sekali, termasuk orang-orang munafik, di mana cobaan itu kelihatannya adalah memang betul-betul orang yang mengaku berjuang di dalam Islam, akan tetapi hakikatnya adalah memusuhi agama Islam. Hal ini mulai dulu hingga akhir zaman Allah selalu membuat macam-macam ini. Karena itu marilah kita selalu memohon kepada Allah pertolongan agar kita semua selalu diberikan kekuatan dan istiqomah di dalam perjuangan, di dalam menjaga iman kita ini sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan dijadikan husnul khotimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil ayatin wa nafa'ana wa iyyakum minal ayatin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annallaha amarakum bihamdin fatabi nafsi wa sanna bimada'atil kursi wa ayyatil mu'minina min ibadi wa qala azza wa jalla innallaha ta'ala yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa anbiya'ikan qarrabin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna ya arhamar rahimin. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya Allah hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ibadah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la